Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, hari ini saya berada di Aceh, saudara yang terkasih, bersama hambanya Pendi Israel atau Evangelis Pendi Usman, sahabat. Puji Tuhan, hari ini kita sehat-sehat senantiasa. Tuhan memberkati pelayanan beberapa minggu, mulai dari Sumatera Barat, Pulau Mentawai, bahkan sampai ke Aceh. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan baik. Terima kasih buat supportnya, terima kasih buat doanya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, mendukung, dan memberi semangat. Terkhusus buat Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian yang sudah mendoakan. Ya, puji Tuhan. Setelah kejadian pelarangan orang ibadah di Medan, sahabat ya, saya melihat beberapa video sudah ditangani oleh saudara-saudara kita, pengurus bahkan organisasi yang ada di Medan sudah mendatangi beberapa kantor karena gereja tersebut, sahabat, 9 tahun loh nggak dikasih izin di kota Medan. Luar biasa ya, bisa di kota Medan begitu, sahabat. Kaget juga saya, kok bisa-bisanya ya. Nah, itulah terjadi, saudaraku. Banyak sekali kasus di Medan ini, Sumatera Utara, terjadi kasus intoleransi. Kenapa bisa begitu? Karena pembiaran. Awalnya pembiaran itu, sahabat. Dibiarkan ya, karena masih masalah-masalah kecil mungkin ya dianggap. Akhirnya terjadilah pembiaran tersebut. Nah, ketika mereka sudah rame, ibadah kita diganggu, kita beribadah diseruduk. Nah, itu yang terjadi, sahabat. Banyak hal yang kita pelajari dari sini. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bersehati, supaya kita senantiasa bersatu. Karena ketika kita tidak bersehati, bersatu, maka si jahat akan melakukan segala daya dan upaya untuk memecah belah kita. Kedua, karena pembiaran. Nah, itu sekecil apapun, saudaraku, hal-hal intoleransi itu harus secepatnya ditanggulangi. Harus secepatnya ditanggulangi. Sekecil apapun pembiaran kadrun itu harus segera ditanggulangi seharusnya. Itu riak-riak kecil, saudaraku, itu sebenarnya harus ditanggulangi. Karena begitu mereka besar, mereka akan menyerang kita. Tuh, pembiaran. Sebenarnya sudah cukup lama hal-hal begini terjadi di Medan. Dulu pernah ada organisasi saudara kita Muslim itu sampai menyeruduk BPK, babi panggang karo, karena menurut mereka itu haram. Terjadi di Sumatera Utara. Waktu itu ya banyak saudara-saudara kita orang Kristen itu, mana mungkin mereka berani, mana mungkin mereka sanggup. Ini Medan, Bung, kata mereka. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Selalu terus-menerus terjadi. Ini lama-lama, saudaraku, bisa menjadi beberapa kali dalam setahun. Dibiarkan lagi beberapa kali dalam sebulan, dibiarkan lagi sering-sering. Akhirnya, saudaraku, kita pun berkata, sudahlah, biarin sajalah. Nah, saudara yang terkasih, akhirnya mereka menguasai. Anda diusir, Anda harus minta izin kepada mereka ketika harus beribadah. Itu, saudara, yang terjadi. Minta izin. Klaim-klaim itu, saudara, juga harus diantisipasi. Nah, yang ketiga, seperti yang saya katakan barusan,
adalah klaim. Sekecil apapun ketika mereka klaim, itu harus segera diluruskan dan harus dipanggil orang yang klaim itu apa tujuan. Karena klaim-klaim ini selalu berhasil. Klaim ini selalu, ya, tanah Israel juga begitu. Awalnya berada dalam klaim-klaim. Bisa saja pada masa itu 1-2 orang yang klaim. Nah, tanggapan ketawa-ketawa mungkin dulu kan. Tapi lama-lama lihat sekarang sahabat. Sekarang mereka benar-benar klaim itu. Yerusalem, tanah Israel menjadi tanah mereka, milik mereka. Dan orang Israel dianggap penjajah. Nah, hal yang serupa juga bisa saja terjadi buat Anda dimanapun Anda berada. Bisa saja. Tuh, diklaim kayak Danau Toba, diklaim, saudara. Tuh, itu awalnya. Banyak saudaraku yang terjadi. Sejarah-sejarah itu tidak boleh kita lupakan ya. Sejarah-sejarah itu harus terus kita pelajari. Kenapa bisa terjadi? Seperti Perang Padri. Nah, itu diklaim sebagai perjuangan bangsa. Sehingga tokoh Perang Padri tersebut dianggap menjadi pahlawan. Sekarang bagaimana? Segetol apapun kita menyangkal itu, bahwa Perang Padri itu adalah islamisasi kepada orang Batak, itu sudah sulit. Kenapa sulit? Sudah terlalu luas klaim dan bahkan sudah dipatenkan bahwa Perang Padri adalah salah satu perjuangan bangsa, perjuangan seorang pahlawan. Tuh saudara. Jadi seperti Pattimura juga kan diklaim seorang ulama kan, bahwa Pattimura seorang ulama. Banyak keluarga-keluarga Pattimura capek meluruskan itu sahabat. Itu saudara, bahwa dia bukan seorang ulama tetapi seorang pahlawan Kristen yang berjuang bersama untuk bangsa ini. Tuh. Jadi semua agama juga berjuang buat bangsa ini. Agama Buddha, Hindu, agama kepercayaan, Islam, Kristen berjuang. Oleh sebab itu jangan setelah Indonesia ini merdeka seakan-akan bangsa Indonesia, negara kedaulatan Republik Indonesia ini menjadi milik satu agama. Itulah saudara bahayanya jika terjadi pembiaran. Itu saudara pesan saya dari Aceh. Tetap waspada, tetap hati-hati. Tetapi saudara harus tetap penuh kasih. Kasih itu harus tegas. Kasih itu bukan berarti membiarkan ya. Kasih harus tegas. Kasih harus tegas. Itu saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan berkati. Salam dari Langsa. Salam dari Aceh. God bless you.